puncaknya. Dan ini rangkaian daripada rukun iman kita yang kelima, yaitu kita akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Dan Nabi SAW pastikan kalian semua akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Tidak ada satupun tidak. Dalam kondisi telanjang badan, tidak terkhitan, telanjang kaki. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu orang semuanya malu nanti. Karena laki-laki sama perempuan akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, pada hari itu nanti bukan seperti yang kau bayangkan. Tidak ada lagi waktu orang mau lihat auratnya orang lain. Saya kasih contoh. Kalau seandainya di sebuah tempat kita berada di situ, sedang datang musuh banyak, lalu membantai semuanya orang. Dan kita pun coba melarikan diri dari bantaian musuh itu, karena di sana ditebas lehernya, di sini dipotong kakinya, di sana ditusuk badannya. Kita mau melarikan diri. Terus kemudian tiba-tiba depan kita ada perempuan lari telanjang. Antum masih bisa syahwat pada saat itu? Atau terjadi kebakaran besar, terjadi gempa, lalu ada orang yang melarikan diri tidak pakai pakaian. Apakah kita masih ada syahwat pada saat itu? Sudah tidak ada. Begitu kehidupan di akhirat nanti. Dan semua orang akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan untuknya dan juga dia akan dapat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kejahatan, pasti akan diperlihatkan dan dihukum. Tidak bisa tidak. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian setelah itu baru ada penentuan surga dan neraka. Surga tempat abadi penuh dengan segala kenikmatan dan merupakan target utama seorang muslim. Dan ada neraka, tempat yang paling menyakitkan. Ya. Kata Allah SWT, bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Gitu kan? Dan itu adalah tempat siksaan. Bagi orang kafir akan abadi. Dan mereka sulit sekali untuk keluar di sana. Orang yang masuk surga nanti, kata Nabi SAW, orang masuk surga tidak akan pernah habis masa mudanya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan nanti, dimasukkan ke dalam surga, dalam postur ayah kalian. 60 siku ke langit. Gak ada lagi orang pendek nanti. Semua orang tingginya sama Nabi Adam. Sekitar 27,5 meter. Kemudian kalian akan berperawakan seperti Yusuf. Tampan semuanya, cantik semuanya. Walaupun kita seperti ini wajahnya, tapi Allah punya cara mengubahnya menjadi pemandangan yang sangat indah. Dan kalian akan berhati seperti Ayub. Ayub alaihissalam orang yang sangat sabar, tenang, tidak pernah emosional. Begitu kondisinya. Bajunya tidak akan rapuh, kata Nabi SAW. Ya. Tidak akan habis masa, tidak akan pernah sakit. Nggak ada beringus, nggak ada meludah, kata Nabi SAW. Dan tidak lagi buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Dan yang luar biasa, kalau di dunia ini teman-teman, kita beli tanah, beli rumah, kepemilikannya sementara. Walaupun sertifikat hak milik di tangan antum. Kapan kita meninggal, jadi hak orang lain. Tapi di surga nanti Allah pastikan dengan selalu mengulangi kata ini setiap kali setelah menyebutkan surga, khalidina fiha, kepemilikan selamanya. Sekali antum milikin istana itu, sekali antum milikin pasangan itu, fasilitas itu, khalidina fiha, kekal selamanya. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Begitu juga orang yang masuk neraka. Perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, orang yang paling rendah siksanya di neraka, yang paling rendah derajatnya di neraka adalah seseorang yang diberikan 2 sandal dari bara api neraka. Yang pada saat diletakkan di telapak kakinya membuat otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Bagaimana dengan siksa yang paling berat? Ya. Jadi ini rangkaian rukun iman kita, beriman satu paket semuanya. Dan tidak ada satupun informasi yang kita butuhkan untuk semua apa yang saya sampaikan tadi, kecuali sudah disampaikan secara detail. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk surga, yang kebutuhan butuh informasi, amal-amal yang kalian harus kerjakan untuk sana, kecuali sudah aku jelaskan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka, atau menjerumuskan orang ke api neraka, kecuali sudah aku jelaskan. Tidak ada sesuatu yang kita tidak tahu. Semuanya gamblang depan mata kita. Semua nikmat di muka bumi ini, saudaraku seiman, nikmat ya. Enaknya makan, kita dapat makanan yang enak, kita pakai pakaian yang nyaman, kita hirup udara yang segar, semuanya
Itu adalah miniaturnya surga. Dan semua siksaan yang ada di sini, gangguan-gangguan yang kita rasa tidak nyaman, adalah miniaturnya neraka. Ini adalah rukun iman kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas insya Allah tema kita, kematian yang ku nantikan atau kematian yang ku dambakan. Saya akan mulai masuk dulu ke step pertama dalam bahasan, kita akan masuk ke step keduanya insya Allah. Step pertama ini membaca dulu dan merenungi, tadabburi dalil-dalil tentang mati itu pasti akan datang kepada setiap orang di antara kita. Supaya kita tidak lalai. Dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang masyhur dalam surah Al-Jum'ah. Ya. Di ayat 8-nya Allah SWT berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua orang yang kamu jangkau untuk sampaikan, beriman atau tidak beriman, bahwasanya kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan menemui kalian. Dan setelah itu kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata. Dan pasti akan diberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada orang yang bisa lari dari kematian itu. Tidak mungkin. Banyak orang pada saat keriput mereka berusaha hilangkan berikutnya. Pada saat mereka mulai tua mereka menyembunyikan masa tuanya. Tapi tidak mungkin untuk lari dari kematian. Dia kalau datang sangat misterius. Tidak ada orang yang bisa tahu. Dia akan datang, di masjid ini pun bisa terjadi. Tiba-tiba malaikat maut datang. Cuma saya yang lihat, Anda semua tidak lihat. Kemudian mencabut ruh saya dalam hitungan detik. Orang hanya mengenang, oh Khalid Basalamah pernah isi pengajian. Selesai. Berapa hari saya dikenang? Sehari 2 hari. Seminggu 2 minggu, kecuali kalau ada ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan, iya. Atau ada anak soleh yang saya tinggalkan mendoakan saya, iya. Atau ada sedekah jariah yang saya sedekahkan sehingga bisa berjalan terus manfaatnya, kayak bangun masjid, rumah anak yatim, wakaf tanah dan segala macam, iya. Tapi dikenang sudah nggak ada lagi. Orang hanya mengatakan, oh itu bajunya dia dulu, oh itu sepatunya dia, oh itu handphonenya, oh itu rumahnya. Setelah itu sehari, 2 hari, seminggu, habis semuanya. Tidak lagi yang dikenang. Orang hanya dikenang kebaikan-kebaikannya saja. Selebihnya yang selama ini orang jor-joran, ya saling berantem, rebut tanah, ya memperebutkan materi dunia, itu akan ditinggalkan semua. Lalu untuk apa dihabiskan waktu untuk itu semua? Toh Hasan Basri sudah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Kalau sudah rezeki antum, akan sampai kepada antum. Pernah ada seorang pengusaha, setelah kami tabligh akbar di Masjid Al-Irsyad di Surabaya waktu itu, dia datang dan dia mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah? Saya pengusaha muda dan saya memiliki beberapa teman. Teman-teman saya ini semuanya ibadahnya di bawah saya. Dia bilang gitu. Saya tahu sendiri, mereka sholatnya masih kadang-kadang, mereka juga masih ada pelanggaran. Saya coba lebih istiqomah dari mereka. Tapi di saat kami masuk untuk memperebutkan tanda kutip satu proyek, mereka dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami supaya hati saya tenang? Maka jawaban saya sederhana, belum rezeki Anda. Kalau belum rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Kalau rezeki kita subhanallah akan sampai ke kita. Sering kali kadang bahkan kita duduk kita nggak minta, tapi tiba-tiba ada yang kasih makanan. Rezeki kita harus